Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aulia Prilianti dengan NIM E1E1222134. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul urutan berbasis array dari mata kuliah struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, untuk ringkasannya, yang pertama itu ada jenis urutan Python, lalu ada array tingkat rendah, ada array referensi, array ringkas, ada array dinamis dan amortisasi, menerapkan array dinamis, analisis array dinamis yang diamortisasi, kelas daftar Python, efisiensi tipe urutan Python, daftar dan kelas tuple, kelas tali, menggunakan urutan berbasis array, menyimpan skor tinggi untuk sebuah game, menyortir urutan kriptografi sederhana, kumpulan data multidimensi. Tipe urutan Python. Nah, kelas urutan itu ada daftar, tuple, dan str. Lalu sini ada perilaku umum. Setiap dukungan pengindeksan untuk mengakses elemen individual dari suatu urutan, misalnya seg, masing-masing menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai AN atau himpunan untuk mewakili urutannya. Perbedaannya terletak pada abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas ini dan bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur data ini penting bagi programmer yang baik. Array tingkat rendah. Yang pertama itu memori utama komputer terdiri dari bit-bit informasi. Yang kedua, bit-bit tersebut biasanya dikelompokkan menjadi unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Satuan yang khas adalah bit yang setara dengan 8 bit. Nah, setiap bit informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamatnya atau alamat memori. Kemudian memori akses acak atau RAM, meskipun tata letak lokasi memori berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori manapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya, mengambil bit pagar 8675309 sama mudahnya dengan mengambil bit 309. Nah, setiap bit memori dapat disimpan atau diambil dalam waktu 0 dan kurung 1. Nah, sebuah himpunan adalah sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu di A bagian yang berdekatan dari memori komputer. Contoh, string teks disimpan sebagai urutan karakter individual. Nah, setiap sel array harus menggunakan jumlah bit yang sama. Hal ini memungkinkan sel sembarang untuk diakses dalam waktu yang konstan. Nah, setiap karakter Unicode diwakili oleh 16 bit atau 2 byte. Nah, string 6 karakter seperti sampel akan disimpan dalam 12 byte memori berturut-turut. Ini adalah array yang terdiri dari 6 karakter dan memerlukan memori 12 byte. Setiap lokasi dalam array disebut asel dan bilangan bulat indeks. Indeks akan digunakan untuk menggambarkan lokasi sel dalam array. Misalnya, sel dengan indeks 4 berisi L yang masing-masing disimpan di lokasi memori 2154 dan 2155. Alamat sel manapun dengan indeks K sama dengan awal plus ukuran sel K. Array referensi. Python mewakili instance daftar atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal dari array objek referensi. Jadi, pada level paling bawah, array terdiri dari rangkaian alamat memori tempat elemen-elemen dari rangkaian tersebut berada. Setiap alamat memori berukuran konstan dan oleh karena itu Python dapat menyediakan akses waktu konstan ke elemen daftar atau tuple berdasarkan indeksnya. Daftar atau tuple hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Satu contoh daftar mungkin termasuk beberapa referensi ke objek yang sama sebagai elemen daftar. Hal ini juga memungkinkan untuk satu objek menjadi elemen dari dua atau lebih daftar karena daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut.
Suhu dalam kurung 2 sampai 15 hanya mengubah referensi ke objek integer 15 yang tidak dapat diubah. Cadangan atau daftar bilangan prima membuat daftar baru yang berisi referensi yang sama dengan yang ada di bilangan prima atau salinan dangkal. Nah, salinan yang dalam harus digunakan untuk menyalin daftar yang bisa diubah. Penghitung sama dengan 0, bintang 8 menghasilkan daftar referensi ke elemen yang sama, 0 yang merupakan objek yang tidak dapat diubah. Penghitung 2 tambah sama dengan 1 menciptakan yang baru, integer dengan nilai 0 tambah 1 dan menyetel referensinya ke sel 2 array. Memperluas daftar, menerima referensi ke elemen yang baru ditambahkan, ekstra sama dengan dalam kurung 23,29,2,31 bilangan prima atau extend dalam kurung ekstra. Nah, array ringkas dengan Python. Nah, susunan kompak menyimpan data primer dalam bentuk bit dan bukan referensinya. Contohnya adalah string. Keuntungan array kompak, penggunaan memori secara keseluruhan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial. Tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Data primer disimpan secara berurutan di memori. Ini memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Dukungan utama untuk array kompak ada dalam modul yang diberi nama himpunan. Array dinamis. Saat membuat array tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran persis array tersebut secara eksplisit selama pembuatan instance. Hal yang sama juga berlaku pada Python, Python tuple dan string distance yang dapat diubah. Setelah dibuat, ukuran atau kontennya tidak dapat diubah. Python daftar kelas mewakili susunan dinamis di mana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Semantik array dinamis. Ia mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Jika kapasitas cadangan habis, sistem akan menginisialisasi array baru yang berukuran lebih besar dan array lama kemudian diambil kembali oleh sistem. Daftar kosong memerlukan ruang 64 bit pada mesin ini. Hal ini diperlukan untuk menyimpan informasi berikut. Nah, jumlah elemen aktual yang disimpan dalam daftar. Kemudian jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan. Kemudian ada referensi ke array yang sangat dialokasikan. Setiap daftar memori berupa nomor 64 bit, 8 bit, kapasitas cadangan meningkat 32 bit, atau 4 sel menjadi 64 atau 8 sel, dan seterusnya sering perluasan array secara terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Nah, kemudian di sini saya akan coding. Nah, di sini saya akan coding yang pertama itu analyzing dynamic. Kemudian import SES. Kemudian ada data. Nah, ini data, lalu for k in rank A sama dengan
N N nol tiga size. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, dia kan seperti ini. Hasilnya itu akan seperti ini. Kayak 0, size in bits, 56, 88, 120, dan seterusnya. Nah, hasilnya itu sama dengan di contoh seperti ini. Nah, kalau 32 bit itu dicadangkan untuk menyimpan 4 referensi objek. Kalau yang ini ruang untuk 4 referensi objek. Terus yang tanda biru ini ruang untuk 8 referensi objek disimpan. Dan ruang untuk 9 referensi objek disimpan. Nah, menerapkan array dinamis. Kuncinya adalah menyediakan sarana untuk mengembangkan array A yang menyimpan elemen daftar. Jika sebuah elemen ditambahkan ke daftar pada saat array yang mendasarinya penuh, kita melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu alokasikan array B baru dengan kapasitas lebih besar. Tetapkan BI sama dengan AI, for I sama dengan 0, dan seterusnya di mana N menunjukkan jumlah item saat ini. Himpunan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai lari pendukung daftar tersebut. Masukkan elemen baru ke dalam array baru. Seberapa besar array baru yang akan dibuat? Aturan umum, array baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah ada yang terisi. Nah, contohnya itu seperti ini. Kemudian ada analisis diamortisasi. Analisis diamortisasi mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk suatu urutan operasi. Berbeda dengan analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis yang diamortisasi adalah analisis kasus terburuk untuk urutan operasi S daripada untuk operasi individual. Motivasi analisis diamortisasi adalah untuk lebih memahami waktu berjalan teknik tertentu, di mana analisis kasus terburuk standar memberikan hasil yang berlebihan terikat pesimis. Analisis diamortisasi umumnya diterapkan pada metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya murah, namun ada pula yang mahal. Jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya mengikat operasi yang murah. Tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam rangkaian tersebut, sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya real dari rangkaian berikut. Dari rangkaian tersebut, biaya buatan ini disebut biaya diamortisasi dari suatu operasi.
Analisis diamortisasi array dinamis melihat komputer sebagai peralatan yang dioperasikan dengan koin yang memerlukan pembayaran 1 cyber dolar untuk jumlah waktu komputasi yang instan. Saat operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang cyber di rekening bank kita saat ini untuk menjalankan operasi tersebut. Dengan demikian, jumlah total uang cyber yang dikeluarkan untuk komputasi apapun akan sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tersebut. Kita dapat membebankan biaya terlalu tinggi pada beberapa operasi untuk menghemat uang cyber untuk membayar operasi lainnya. Nah, proposisi 5.1. Misalkan Misalkan S adalah barisan yang diimplementasikan melalui array dinamis dengan kapasitas awal 1. Menggunakan strategi penggandaan ukuran array ketika penuh, total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi penambahan di S dimulai dari S kosong adalah 0N. Nah, pembenarannya itu mari kita asumsikan setiap operasi penambahan di S memerlukan biaya 1 cyber dolar, dia termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Nah, mari kita asumsikan untuk mengembangkan array dari ukuran K ke ukuran 2K membutuhkan K dolar cyber. Dan mari kita kenakan biaya 3 dolar cyber untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan. Ada keuntungan sebesar 2 dolar cyber untuk setiap penyisipan yang tidak menambah array dan disimpan di sel tempat elemen dimasukkan. Kelebihan array terjadi ketika S telah 2 pangkat I, sama dengan elemen. Nah, menggandakan ukuran array akan memerlukan cyber dolar. Nah, kemudian dolar cyber ini disimpan di dalam sel. Ini adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya 3 cyber dolar dan seluruh waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan, kita memerlukan 3N dolar cyber. Waktu berjalan yang diamortisasi setiap operasi penambahan adalah 0 dan kurung 1. Oleh karena itu, total waktu berjalan dari N operasi penambahan adalah 0 dan kurung N. Peningkatan kapasitas secara geometris. Batas diamortisasi 0 dan kurung 1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap perkembangan ukuran array yang meningkat secara geometris. Waspadai perkembangan aritmatika. Menyimpan sel tambahan dalam jumlah konstan selama pengubahan ukuran array akan menyebabkan kinerja yang buruk. Pada kondisi ekstrim, menambahkan satu sel pada setiap operasi penambahan akan menyebabkan biaya keseluruhan kuadrat. Menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik namun tetap menyebabkan biaya keseluruhan kuadrat. Menggunakan kenaikan tetap untuk setiap perubahan ukuran, perkembangan aritmatika dari ukuran array perantara menghasilkan waktu keseluruhan yang berbentuk kuadrat dalam jumlah operasi. Ini gambaran untuk meningkatkan ukuran array sebanyak 2 sel dan ini gambaran meningkatkan ukuran array sebanyak 3 sel. Nah, proposisi 5.2 melakukan serangkaian N operasi penambahan pada array dinamis yang awalnya kosong menggunakan kenaikan tetap dengan setiap pengubahan ukuran memerlukan waktu. Nah, pembenaran itu eh, biarkan mengubah ukuran cuaca mewakili peningkatan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk masing-masing. Nah, untuk serangkaian N, operasi penambahan akan ada simbol seperti ini untuk mengubah ukuran dan pengambilan operasi, waktu, dan jumlah operasi. Kemudian waktu keseluruhan akan sebanding dengan jumlahnya. Nah, kemudian penggunaan memori dan penyusun array. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas geometris ketika menambahkan array dinamis adalah bahwa ukuran akhir array dijamin sebanding dengan jumlah keseluruhan elemen, yang artinya struktur data menggunakan memori O dalam kurung N. Jika sebuah kontainer seperti daftar Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori O dalam kurung N. Penyisipan yang berulang-ulang dapat menyebabkan nilai dasar
bertambah besar sehingga tidak lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Implementasi yang kuat dari struktur data seperti itu akan memperkecil array yang mendasarinya kesempatan, sambil mempertahankan O dalam kurung satu diamortisasi terikat pada operasi individu. Nah, untuk kelas daftar Python, yang pertama itu ada implementasi Python pada metode append ditampilkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Seperti yang bisa kita lihat, waktu diamortisasi untuk setiap penambahan adalah independen dari N. Langsung saja, di sini kita akan coding from dalam import, kemudian def.
Kita copy saja, baru kita paste di sini. Kita tinggal tambahkan. Nah, lalu di sini kita run. Kenapa ini? Nah, lanjut untuk efisiensi tipe urutan Python, tuple biasanya lebih hemat memori dibandingkan daftar karena tidak dapat diubah. Kelas tuple mengimplementasikan perilaku kelas daftar yang tidak bermutasi, operasi waktu konstan, len data, dan data
Mencari kemunculan suatu nilai. Menghitung jumlah memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Perulangan untuk memeriksa penahanan suatu elemen atau menentukan indeks suatu elemen segera keluar secara mereka menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Perbandingan leksikografis dalam kasus terburuk, evaluasi memerlukan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang urutan terpendek dari dua urutan. Membuat instan baru, tiga instan terakhir, waktu berjalan bergantung pada ukuran array yang akan dibuat. Perilaku bermutasi. Setita metode memerlukan waktu yang konstan, menambahkan elemen ke daftar, menghapus elemen dari daftar, memperluas daftar, membuat daftar baru. Nah, ini menambahkan elemen ke daftar, masukkan K, terus masukkan nilai. Ini membutuhkan pemindahan semua elemen berikutnya kembali ke satu slot untuk memberi ruang. Mengubah ukuran array dengan runtime kasus terburuk, tapi hanya eh, O dalam kurung satu waktu diamortisasi per operasi. Lalu, pergeseran elemen yang memberi ruang bagi item baru dengan diamortisasi kinerja untuk memasukkan pada indeks K. Menganalisis kinerja runtime Python menyisihkan operasi. Pemasukan di awal dari daftar ini adalah yang paling mahal yang membutuhkan waktu linear per operasi. Yang kedua itu memasukkan di tengah adalah separuh waktu yang dimasukkan di awal, masih waktu omega. Pemasukan di akhir menampilkan perilaku. Nah, menghapus elemen dari daftar. Pop menghapus elemen terakhir dari daftar. Pop-K menghapus elemen yang ada di indeks. Terus dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun. Memperluas daftar ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua. Data extend atau lainnya setara dengan for element in outer. Data append atau elemen. Nah, waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya. O dalam kurung N diamortisasi ketika daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Nah, metode perluasan lebih disukai daripada panggilan berulang untuk menambahkan ini menawarkan tiga keuntungan. Yang pertama itu implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan dengan kode Python yang diinterpretasikan. Kemudian yang kedua terdapat lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak pemanggilan fungsi individual, meningkatkan efisiensi. Perluasan berasal dari fakta bahwa ukuran daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Nah, membuat daftar baru. Efisiensi asimptotik bersifat linear sepanjang daftar yang dibuat. Sintaks pemahaman daftar jauh lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan berulang kali. Lebih efisien membuat daftar dengan menggunakan dalam kurung 0 bintang n daripada membuat daftar seperti itu secara bertahap. Nah, untuk kelas string Python beberapa notasi itu yang pertama panjang string n. Yang kedua ada panjang senar kedua M. Beberapa perilaku umum. Metode yang menghasilkan string baru misalnya menggunakan huruf besar, tengah, mengupas, dan memerlukan waktu linear sepanjang string yang dihasilkan. Kemudian perilaku yang menguji kondisi boolean pada string, misal lebih rendah mengambil waktu O dan kurang N memeriksa semua N karakter dalam kasus terburuk. Pencocokan pola menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contohnya berisi, temukan, indeks, hitung, ganti, dan bagi. Implementasi yang naif akan menyebabkan kompleksitas waktu sebesar 0 juta karena terdapat n kurang m tambah 1 indeks awal untuk pola tersebut dan kita menghabiskan waktu 0m di setiap
Posisi awal untuk memeriksa apakah polanya cocok, yang kedua itu menyusun string, yang pertama membuat string baru dari string lain, contohnya itu kita mempunyai string besar bernama dokumen. Nah, tujuan kita itu adalah membuat string huruf yang baru hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan tanda baca dihapus. Nah, menggunakan urutan berbasis array, kita akan mempelajari 3 contoh berikut. Yang pertama itu menyimpan skor tinggi untuk sebuah game, yang kedua menyortir urutan, yang ketiga kriptografi sederhana. Nah, menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Yang pertama tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tinggi untuk sebuah video permainan. Yang kedua, setiap entry permainan memiliki nama dan skor, kelas yang sesuai adalah game entry. Yang ketiga, untuk mempertahankan urutan skor tinggi, kami berkreasi kelas lain yang disebut papan skor. Papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas yang baru skor hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika ketat lebih tinggi dari skor tertinggi terendah di papan. Ketika entry baru dibuat di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk membuat ruang yang tepat untuk skor baru. Nah, menyortir urutan tujuannya adalah untuk mengurutkan rangkaian elemen yang tidak berurutan ke dalam urutan nilai yang tidak menurun. Nah, algoritma pengurutan penyisipan. Nah, yang pertama itu mulailah dengan elemen pertama dalam array, satu elemen dengan sendirinya diurutkan. Kemudian pertimbangkan elemen kedua, jika lebih kecil dari yang pertama, kita menukarnya. Pertimbangan elemen ketiga, kita menukarnya ke kiri hingga berada dalam urutan yang benar dengan dua elemen pertama dan seterusnya. Kriptografi sederhana, Sandi Caesar melibatkan pergantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang memiliki jumlah huruf tertentu setelahnya di alfabet. Nah, aturan pergantian dapat diwakilkan menggunakan string lain. Untuk mencari pengganti karakter dalam Sandi Caesar, kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke masing-masing angka 0 hingga 25. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J. Nah, kemudian kumpulan data multidimensi memiliki lebih dari satu dimensi. Daftar 2 dimensi dapat disebut matriks. Contohnya itu yang pertama informasi geografis secara alami dapat direpresentasikan dalam 2 dimensi. Data rentang yang diperoleh dari LIDAR merupakan data 3 dimensi. Membangun daftar multidimensi. Nah, inisialisasi daftar 1 dimensi dengan cepat. Data sama dengan 0. Nah, implementasi yang benar untuk menginisialisasi daftar 2 dimensi. Nah, hal ini memastikan bahwa setiap sel dari daftar utama mengacu pada contoh independen dari daftar sekunder. Nah, sekian tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.